Mengangkat anak sejak bayi, status 4 anak angkat Dorce justru diperdebatkan setelah beliau berpulang. Apakah Fatimah Zahra, Siti Khadijah, Sutrisni Kijo, dan Abu Bakar diadopsi secara resmi atau cuma dibesarkan layaknya anak asuh? Jika status mereka hanya anak angkat tanpa surat resmi dari pengadilan, apakah mereka berhak menjadi ahli waris Dorce? Di sisi lain, keluarga kandung mengaku punya bukti kuat terkait ikatan darah di antara mereka. Tapi jika Dorce punya wasiat pamungkas yang menghibahkan hartanya untuk keempat anak angkatnya, apakah keluarga kandung Dorce bisa menuntut secara hukum? Setelah keluar dari rumah peninggalan almarhum, bagaimana kabar Abu Bakar, anak bungsu Dorce yang masih sekolah? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, kisruh harta warisan almarhum Dorce Gamalama kian memanas. Status keempat anak angkat Dorce, Fatimah Zahra, Siti Khadijah, Sutrisni Kijo, serta Abu Bakar juga dipertanyakan. Apakah mereka memang diasuh secara resmi oleh Dorce atau hanya sekedar diadopsi tanpa adanya surat? Hal ini lantaran keluarga kandung Dorce menganggap keempat anak angkat Dorce ingin menguasai warisan Dorce sepenuhnya. Kalau kami katakan kalian anak angkat, ya memang itu status kalian gitu loh. Jangan dipungkiri, memang itu statusnya. Mama kan nggak punya anak kandung. Orang semua satu dunia juga tahu kok gitu loh. Kenapa? Ada masalah apa dengan status anak angkat? Kenapa sih kalian mau bertindak sendiri? Nggak mau apa-apa, nggak mau lapor sama orang tua? Punya hati apa enggak? Punya hati apa enggak? Itu kan adik saya, saudara kandung saya. Kamu tuh nggak punya hak apa-apa. Kan Dorce udah bilang di infotainment udah bilang, anak-anak saya sudah saya kasih rumah semuanya, dia tidak dapat warisan. Kan udah begitu, masa nggak tahu sih? Hingga kini, kuasa hukum Dorce enggan mengungkap status anak angkat Dorce. Namun bisa jadi sebelum meninggal, Dorce sudah menyiapkan wasiat. Lantas benarkah keempat anak angkat Dorce sebenarnya tak berhak mendapatkan harta warisan Dorce? Yang pertama yang harus diketahui adalah apakah anak angkat ini itu sudah mendapatkan penetapan sebagai anak angkat yang sah dari pengadilan. Yang kedua yang harus ditekankan adalah apakah benar bahwa anak angkat ini dia mendapatkan wasiat dari Dorce sebelum Dorce meninggal dunia. Tentunya ketika misalnya kedua-duanya terpenuhi, maka tentu anak angkat ini dia berhak untuk mendapatkan harta waris dari Dorce yang sudah meninggal dunia. Meskipun tentu garis lurus terkait dengan saudara-saudara Dorce yang masih hidup itu tentunya juga berhak terhadap hak waris tersebut. Kita harus tahu juga ini menggunakan hukum waris apa. Apakah Dorce dan juga penerima hak warisnya adalah beragama Islam? Kalau beragama Islam maka tentu ya berlaku hukum Islam. Seperti itu. Jadi kalau hukum Islam maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah garis lurus ke atas. Karena isi wasiatnya itu belum dibukakan. Ya, kalau dibuka sekarang berarti itu namanya saya udah menyalahi kesepakatan. Ya, salah satu harta warisan Dorce yang tengah diributkan adalah rumah mendiang di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mimi pun memperlihatkan setiap sudut rumah yang menyimpan selaksa kenangan indah bersama almarhum. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah peninggalan almarhum Dorce Gamalama, yakni di daerah Jakarta Timur. Kita akan berbincang langsung dengan kerabat Dorce, yakni Mimi Artati. Ya,
Halo Kak Mimi, selamat sore. Iya, jadi ini kan semuanya dari depan itu lingkungan masjid ya. Nah, ini ada rumah yang kita tempati yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Dari ujung sana sampai ke sini ke dalam aula ini rumah yang kita tempatin. Nah, di sebelah sini juga ada 2 rumah. Yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan ini ada 2 rumah, tapi rumah ini sudah dijual. Itu sudah sejak lama dijual sebelum mama sakit. Nah, kalau boleh tahu ini rumah yang peninggalan yang masih dihuni ini luasnya berapa? Luasnya untuk keseluruhan ya sampai aula ya. Ini kan untuk masjid udah diwakafkan sama mama. Tapi aula sama depan sama rumah belum. Itu kurang lebih luasnya 350-an lebih. Kalau dinominalkan dengan uang, hitung tanahnya aja itu sesuai NJOP-nya sekitar 2M. Iya, baru tanahnya aja, belum bangunannya. Masih ada ruangan lagi kan? Sudut-sudut ruangan yang berkesan? Masih paling tempat tidur ya, yang kalau malamnya mama tidur sama saya, kumpul sama anak-anak sama suami juga. Karena kan ini memang kamar khusus, tapi kalau tidurnya mama selalu di sana. Boleh kita lihat? Boleh, ayo. Kita akan lihat salah satu sudut ruangan yang sangat penting, yakni tempat di mana almarhum Dorce Gamalama tidur. Semasa sakit ya tidur dulu di sini ya Kak? Oke. Iya, hari yang mama meninggal itu tanggal 16 Februari itu aku pagi bangun tidur langsung beres-beres kamar ini, sapu, ngepel gitu sambil ngomong sendiri gitu, Mah. Saking semangatnya gitu kan, mama harus sembuh. Ini kamar mama udah rapih gitu kan. Mama kalau mau pulang. Ini kamarnya udah bersih pokoknya. Ternyata bener aku bersihin kamar ini. Memang mama mau kesini, tapi dalam keadaan mama udah nggak ada. Lalu benarkah sebelum wafat, Dorce sempat memberikan rumah itu kepada kakak kandungnya? Ya, ini aku bacain ya. Mi, semua ini kan orang tahu itu tanah gue. Jadi gue kepengen Bu Teten, Bu Titi, Rina, Om At, biar mereka tahu. Ini maksudnya saudara-saudara ya. Karena itu bukan gue ambil. Biar orang tahu juga itu hak gue sendiri. Gue kasih sama Bu Ita, sama Om Chan. Jadi yang dapat kakak-kakak gue aja. Kasih tahu ya Mi, mama tunggu. Itu udah. Ini mama chat saya di tanggal 12 Desember 2021 ya. Ini saat ini mama lagi sakit ya, itu kondisinya lagi sakit. Tapi mama berarti kan sadar bahwasanya ada kakaknya yang berhak mendapatkan gitu. Kalau sekarang kan mereka menguasai semuanya gitu. Tadi tidak boleh masuk ke rumah kamu. Iya, saya tahu ada kunci rumah sama Mbak Sumi di rumah. Gitu. Kita minta tolong dibukain, kita mau masuk rumah itu, kita ada hak untuk masuk ke dalam rumah itu, tapi tidak diberi, enggak diizinkan masuk, alasannya udah diamanahin sama anak-anaknya untuk tidak boleh masuk.